Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah manusia dalam pandangan Islam. Pengertian manusia. Pengertian manusia dapat kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi manusia adalah makhluk yang mulia dari semua makhluk lainnya. Pengertian dalam surat Al-Isra ayat 70 ini dapat kita pahami dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya manusia adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dibandingkan makhluk lainnya. Istilah manusia dalam Al-Quran ada 5, yaitu Bani Adam, Bashar, Insan, Anas, dan Abdu. Istilah Bani Adam adalah bentuk jamak dari kata ibnun yang berarti anak. Bentuk dasarnya adalah banun atau banin. Tetapi karena pada posisi mu'ab atau diterangkan, huruf waw dan nun pada kata banun tersebut harus dihilangkan sehingga menjadi kata bani. Penggunaan kata bani dalam konteks ini sangat tepat bahwa semua manusia tanpa kecuali telah dibekali potensi fitrah keagamaan, yaitu mengesahkan Tuhan. Manusia juga adalah makhluk yang diberikan kelebihan yang dapat menguasai daratan dan lautan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Dari keseluruhan ayat yang menggunakan kata Bani Adam, dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya. Keistimewaan ini meliputi fitrah keagamaan, peradaban, dan kemampuan memanfaatkan alam. Yang kedua, al-bashar. Secara bahasa, pengertian al-bashar berarti fisik manusia. Makna ini disimpulkan dari berbagai uraian tentang al-bashar. Menurut Abu al-Husain Ahmad ibnu Faris al-Zakaria dalam Mu'jam al-Maqais fi al-Lughah, beliau menjelaskan bahwa semua kata yang huruf-huruf asalnya terdiri dari ba, shin, dan ro berarti sesuatu yang tampak jelas dan biasanya cantik dan indah. Dengan demikian bahwa manusia yang dijelaskan oleh al-bashar menekankan pada gejala umum yang melekat pada fisik manusia yang secara umum relatif sama antar semua manusia. Hal ini dijelaskan dalam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai konsep al-bashar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya, istilah manusia dalam Al-Quran dengan sebutan nas. Kata an-nas di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 27. Konsep an-nas merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Selanjutnya, kejadian manusia. Kejadian manusia salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan Al-Hajj ayat 5. Manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat hama, dan tembikar salsal. Benda cair berbentuk air mani. 1. Penciptaan manusia dari tanah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 59. Pada ayat tersebut Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam
memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya. Tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan, dan makanan tumbuh dari tanah. Maka Nabi Isa alaihissalam juga berasal dari tanah. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 5, dalam ayat tersebut Allah menyapa manusia dan menerangkan bahwa mereka diciptakan dari tanah, kemudian berproses dari zigot sampai janin. Lalu manusia lahir menjadi kanak-kanak dan dewasa. Ada yang kemudian meninggal dan ada pula yang diberi usia lanjut. Penciptaan manusia dari tin. Menurut Al-Asfahani, kata tin bermakna tanah yang sudah bercampur air atau disebut juga dengan tanah basah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 2. Penciptaan manusia dari sol-sol. Sol-sol adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah, sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hamak yang artinya tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk atau masnun menjadi sol-sol. Kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Proses kejaduan manusia melalui 6 tahap. Salah satunya dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 4, Al-Had ayat 5, dan As-Sajdah ayat 9. Yaitu yang pertama nutfah, 2 alaqah, yang ketiga mudghah, 4 idgham, yang kelima lahman, yang keenam roh atau non fisik. Isyarat tentang proses penciptaan manusia melalui satu tahap alaqah lebih jauh dijabarkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulala, sarifat makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu terjadi konsepsi atau pembuahan dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, kemudian zaman atau tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah meniupkan kepadanya ruh, kemudian jadilah ia makhluk yang unik, khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi fisik yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab manusia. Mengenai tugas dan tanggung jawab manusia, ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 165 dan Az-Zariyat ayat 56. Dalam surat Al-An'am ayat 165, Allah menjelaskan bahwa tugas tanggung jawab manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah bagi diri sendiri, khalifah dalam keluarga, khalifah dalam masyarakat, khalifah bagi alam. Terakhir adalah mengabdi kepada Allah. Dengan demikian, secara garis besar, peran dan tanggung jawab manusia dapat dibagi kepada 3 peran utama. Pertama, manusia sebagai hamba Allah. Barometer peran ini adalah tauhid. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Barometer peran ini adalah sikap tolong-menolong dan toleransi. Ketiga, peran sebagai khalifah fil ard yang merupakan pengejawantahan dari peran morefik manusia. Untuk menjalankan kedua peran di atas bukanlah hal yang mudah. Untuk itu Allah membekali manusia dengan potensi. Dengan bekal potensi itu, manusia bersedia menerima amanat tersebut, sehingga memungkinkannya
mampu mengemban amanat itu. Lebih jauh lagi, potensi yang dimaksud bukan saja potensi untuk dapat menunaikan amanat tersebut, tetapi potensi yang dapat menunaikan amanat dengan baik dan bertanggung jawab. Potensi itu diwujudkan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum kebenaran yang terkandung dalam ciptanya. Kemudian menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa untuk membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian uraian materi pada pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.